Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Atika Sari dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, kelas D dengan NPM 2421030077. Ingin mempresentasikan materi dari kelompok 4 yang berjudul Hadis pada Masa Sahabat dan Tabi'in. Yang pertama ada pembahasan periode sahabat 12 sampai 98 Hijriah. Setelah Nabi Muhammad wafat, para sahabat belum memikirkan penghimpunan dan pengkodifikasian hadis karena banyak problem yang dihadapi. Di antaranya timbulnya kelompok orang yang murtad, timbulnya perperangan sehingga banyak penghafal Al-Quran yang gugur, dan konsentrasi mereka bersama Abu Bakar dalam membukakan Al-Quran. Demikian juga kasus lain, kondisi orang-orang asing atau non-Arab yang masuk Islam yang tidak paham bahasa Arab secara baik sehingga dikhawatirkan tidak bisa membedakan antara Al-Quran dan hadis. Lalu Abu Bakar juga pernah berkeinginan membukukan sunnah tetapi digagalkan karena dikhawatirkan terjadi fitnah di tangan orang-orang yang tidak dapat dipercaya. Al-Hakim menceritakan bahwa Aisyah berkata, ayahku menghimpun 500 hadis. Semalaman beliau bolak-balik memeriksanya. Ketika pagi beliau meminta hadis-hadis yang ada di tanganku untuk dibakar dan berkata, aku khawatir jika aku mati sementara hadis-hadis itu masih di tanganmu dari orang-orang yang terpercaya, tetapi tidak diriwayatkan sebagaimana mestinya. Umar bin Khattab juga pernah ingin mencoba menghimpunnya, tetapi setelah bermusyawarah dan beristikhara selama 1 bulan, beliau berkata, sesungguhnya aku punya hasrat menulis sunnah. Aku telah menyebutkan suatu kaum sebelum kalian yang menulis beberapa buku, kemudian mereka sibuk dengannya dan meninggalkan kitab Allah. Demi Allah, sesungguhnya aku tidak akan mencampur adukan kitab Allah dengan sesuatu yang lain selamanya. Lalu para sahabat memang berbeda dalam banyak dan sedikitnya periwayatan. Karena profesi mereka yang berbeda, di antara mereka ada yang terjun dalam bidang politik praktis seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ada yang berprofesi sebagai petani, peternak, pedagang, berperang, dan lain sebagainya. Demikian juga dalam bidang keilmuan, di antara mereka ada yang ahli dalam bidang tafsir seperti Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas. Yang ahli dalam bidang ilmu faraid, pembagian harta warisan seperti Zaid bin Tasbit, dan ada juga yang ahli dalam bidang hadis seperti para sahabat yang meriwayatkan hadis berikut nanti. Maksud banyak meriwayatkan hadis adalah lebih 1000 hadis yang mereka meriwayatkan. Ada 6 orang di antara sahabat yang tergolong banyak meriwayatkan hadis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Abu Hurairah sebanyak 5.374 buah hadis. Lalu yang kedua ada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab sebanyak 2.635 buah hadis. Yang ketiga, Anas bin Malik sebanyak 2.286 buah hadis. Yang keempat, Aisyah Ummi Al-Mukminin sebanyak 2.210 buah hadis. Lalu yang kelima ada Abdullah bin Abbas sebanyak 1.660 buah hadis. Lalu yang keenam ada Jabir bin Abdullah sebanyak 1.660 buah hadis. Lalu di antara sahabat yang sedikit dalam meriwayatkan hadis adalah Zubair bin Al-Awwam sekitar 38 hadis, Zaid bin Arham sekitar 70 buah hadis, dan Imran bin Husain sekitar 50 buah hadis. Pada masa Ali timbul perpecahan di kalangan umat Islam akibat konflik politik antara pendukung Ali dan Muawiyah. Umat Islam terpecah menjadi 3 golongan, yaitu sebagai berikut. Khawarij, golongan pemberontak yang tidak setuju dengan perdamaian Takhim. 2 kelompok yang bertikai. Kelompok ini semula menjadi pendukung Ali, tetapi kemudian mereka keluar. Khawarij jamak dari kharij, artinya keluar, dari dukungannya terhadap Ali karena Ali menyetujui perdamaian. Syiah, pendukung setia terhadap Ali. Di antara mereka fanatik dan terjadi pengultusan terhadap Ali. Jumhur muslimin, di antara mereka ada yang mendukung pemerintahan Ali, ada yang mendukung pemerintahan Muawiyah, dan ada pula yang netral, tidak mau melibatkan diri dalam kancah konflik.
Periode tabi'in. Pada masa akad ini disebut masa pengodifikasian hadis. Al-Jamu wa At-Tadwin. Khalifah Umar bin Abdul Aziz 99 sampai 101 Hijriah yang hidup pada akhir abad 1H. Penguapan perlu adanya penghimpunan dan pembukuan hadis karena beliau khawatir lenyapnya ajaran-ajaran Nabi setelah wafatnya para ulama, baik di kalangan sahabat maupun tabi'in. Oleh karena itu beliau instruksikan kepada para gubernur di seluruh wilayah negeri Islam agar para ulama dan ahli ilmu menghimpunan dan membukukan hadis. Lihatlah hadis Rasulullah, kemudian himpunlah ia. Demikian juga surat khalifah yang dikirim kepada Ibnu Hazm W1117 Hijriah. Tulislah kepadaku apa yang tetap padamu dari hadis Rasulullah. Sesungguhnya aku khawatir hilangnya ilmu dan wafatnya para ulama. Lalu tidak diketahui secara pasti siapa di antara ulama yang lebih dahulu dalam melaksanakan instruksi khalifah tersebut. Sebagaimana pendapat mengatakan Abu Bakar Muhammad bin Amr bin Hazm, sebagaimana bunyi teks di atas. Pendapat lain mengatakan Arabi bin Sabih, Said bin Arubah, dan Muhammad bin Muslim bin Asisihab Az-Zuhri. Namun pendapat yang paling populer adalah Muhammad bin Muslim bin Asisihab Az-Zuhri, sedangkan Ibnu Hazm hanya menyampaikan instruksi khalifah ke seluruh negeri kekuasaan dan belum melakukan kodifikasi. Az-Zuhri dinilai sebagai orang pertama dalam melaksanakan tugas pengodifikasian hadis dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan ungkapannya, kami diperintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk menghimpun sunnah. Kami telah melaksanakannya dari buku ke buku, kemudian dikirim ke setiap wilayah kekuasaan Khalifah satu buku. Lalu penghimpunan hadis pada abad ini masih campur dengan perkataan sahabat dan fatwanya. Berbeda dengan penulisan pada abad sebelumnya yang masih berbentuk lembaran-lembaran suhuf atau sahifah lembaran-lembaran yang hanya dikumpulkan tanpa klasifikasi ke dalam beberapa bab secara tertib. Pada masa ini sudah dihimpun per bab. Materi hadisnya dihimpun dari suhuf yang ditulis oleh para sahabat sebelumnya dan diperoleh melalui periwayatan secara lisan baik dari sahabat atau tabi'in. Di antara buku-buku yang muncul pada masa ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Al-Muwatta'ah yang ditulis oleh Imam Malik. Lalu yang kedua ada Al-Mushannaf oleh Abdul Razak bin Hammam As-San'ani. Lalu yang ketiga ada As-Sunnah ditulis oleh Abad bin Mansur. Lalu yang keempat ada Al-Musannaf dihimpun oleh Abu Bakar bin Syabah. Lalu yang kelima ada Musnad Asy-Syafi'i. Lalu kitab-kitab hadis pada masa ini tidak disampaikan kepada kita, kecuali diantaranya oleh Muwatta'ah yang ditulis oleh Imam Malik dan Musnad Asy-Syafi'i ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i. Lalu teknik pembukuan hadis pada periode ini sebagaimana disebutkan pada nama-nama buku-buku tersebut, yaitu Al-Mushannaf dan Al-Muwatta'ah dan Musnad. Arti istilah-istilah ini adalah sebagai berikut. Al-Mushannaf secara bahasa diartikan sesuatu yang tersusun. Adapun dalam istilah yaitu teknik pembukuan hadis yang didasarkan pada klasifikasi hukum fikih dan di dalam mencantumkan hadis marfu dan misalnya. Lalu ada Al-Muwatta'ah, secara bahasa diartikan sesuatu yang dimudahkan. Adapun dalam istilah Al-Muwatta'ah diartikan sama dengan Mushannaf, yaitu teknik pembukuan hadis yang didasarkan pada klasifikasi hukum fikih dan di dalamnya mencantumkan hadis marfu, mauquf dan maktum, misalnya Al-Muwatta'ah Imam Malik. Lalu Musnad secara bahasa artinya tempat sandaran, sedangkan dalam istilah adalah pembukuan hadis yang didasarkan pada nama para sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Seperti Musnad Asy-Syafi'i berarti hadis-hadis yang dihimpun Asy-Syafi'i. Sistematiknya disandarkan atau didasarkan pada nama para sahabat yang meriwayatkannya.
Sekian tugas presentasi dari saya. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Ulumul Hadis dari Bapak Muhammad Irfan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.